لرضا الله تعالى في الحضرة المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم شيخ لله الأمر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إياك نعبد ونستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Al-Jihad yang dimuliakan Allah. Pertama-tama terlebih dahulu marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan limpahan rahmat, karunia, taufik dan hidayahnya jualah kembali kita pada malam hari ini kita dapat melanjutkan pelajaran kita tentang kajian ilmu fikih kitab Sabilal Muhtadin. Setelah beberapa minggu kita libur ya, karena ada sesuatu dan lain hal. Salawat serta salam semoga pula senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau ila yaumil qiyamah. Dan semoga kita pun termasuk golongan orang-orang yang dicintai beliau dan mencintai beliau dan akan bersama-sama Nabi kita nanti di alam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan selanjutnya marilah kita sama-sama memperbaharui niat i'tikaf dengan niat nawaitu an a'taqifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja saya beriktikaf di dalam masjid ini sunnat atasku karena Allah Ta'ala. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Al-Jihad yang dimuliakan Allah. Kemarin kita membicarakan tentang bab yang bertalian atau berhubungan dengan azan dan iqamat. Dan perlu kita ketahui bahwa azan, orang yang azan dan iqamat ini ada keutamaan ya. Di antaranya hadis Nabi Muhammad SAW mengatakan, man azana sab'a sinin muhtasaban kataballahu lahu bara'atan minan nar. Artinya barang siapa yang azan, ini tukang azan ya kah, selama 7 tahun karena Allah, ditulis Allah baginya terlepas dari neraka. Jadi tukang azan sama misalnya 7 tahun ya kah, tapi ikhlas karena Allah, artinya tanpa bayaran, tanpa upahan segala macam. Kita nggak ada minta lah, namun orang tuh saja nak memberi. Nah ampun diri nih, karena anak meminta aja ya kah? Itu ikhlas artinya 7 tahun. Niscaya Allah tulis baginya terlepas dari neraka. Hadis riwayat Tirmizi
dari Ibnu Abbas. Dan menurut riwayat yang lain diterangkan, man adzana khamsa sinin imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Yang artinya barang siapa yang azan karena iman dan karena Allah, diampuni baginya apa yang terdahulu dari dosanya. Hadis riwayat Baihaqi dari Abi Hurairah. Nah, inilah diantara keutamaan orang yang azan itu atau orang yang jadi Bilal, ya. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Al-Jihad yang dimuliakan Allah. Kemudian sunat bagi setiap orang yang azan dan qomat, yang mendengar azan dan qomat, mengucapkan sholawat dan salam atas Nabi Muhammad SAW sesudah selesai azan dan iqamat. Kemudian membaca doa yang berbunyi, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilah wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudanil ladzi wa'attah. Nabi bersabda, man qala dzalika hina yasma'un nida halat lahu syafaati yaumal qiyamah. Artinya barang siapa yang mengatakan demikian dikala mendengar azan, selesai mendengar azan lalu berdoa tadi, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah sampai wa'atah. Apa ujar Nabi? Wajiblah baginya syafaatku pada hari kiamat. Nah, jadi siapa yang mendengar azan lalu berdoa doa ini, maka ujar Nabi nanti wajib syafaatku di hari kiamat. Artinya pertolongan Nabi pasti dapat. Dan sunat memohon doa antara azan dan qomat karena doa pada ketika itu diperkenankan dan tidak ditolak. Dan yang terlebih baik ketika itu memohon keselamatan di dunia dan di akhirat. Nabi SAW bersabda, ad-du'a la yuraddu bainal adzan wal iqamati. Qalu famadza yaqulu ya Rasulullah? Qala is'alullah al-afiyata fid dunya wal akhirah. Artinya tidak ditolak doa yang dimohon antara azan dan iqamat. Para sahabat bertanya, apa yang akan diminta? Apa yang akan dimintakan wahai Rasulullah? Artinya kami meminta apa? Rasulullah menjawab, pintalah kepada Allah keselamatan dunia dan akhirat, ujar Nabi. Hadis riwayat Tirmizi dari Anas bin Malik. Antara azan dan iqamat itu, nah waktu yang itu waktu dikabulkannya doa. Hadirin jamaah sholat maghrib yang dimuliakan Allah, azan bersama dengan iqamat lebih besar pahalanya daripada menjadi imam sholat. Karena Allah berfirman, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Fusilat ayat 33, artinya siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah. Jadi pahala orang azan dan iqamat ini lebih ganal daripada jadi imam. Karena orang yang azan ini memanggil
memanggil orang sembahyang. Ayo kita sembahyangan, makin banyak yang datang makin ganal aja pahalanya. Nah itu ya kah? Wa man ahsanu qawlam mimman da'a ilallah. Ini Fussilat ayat 33 nih. Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah? Artinya tidak ada perkataan yang lebih baik daripada menyeru, memanggil kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi besar banget pahalanya orang yang azan, ya orang yang menyeru kepada kebaikan. Aisyah berkata, yang dimaksudkan oleh ayat tadi ialah orang yang azan, dan lagi sabda Nabi Muhammad SAW, la yasma'u mada sautil muadzin jinnun wala insun wala syai'un illa syahidalahu yaumal qiyamah. Artinya suara orang yang azan baik jin maupun manusia atau sesuatu yang lain melainkan naik saksi ia baginya pada hari kiamat. Jadi apa aja yang mendengar, ya kah, orang yang azan nanti apa aja yang mendengar, manusia kah, jin kah, benda-benda yang lain. Ujar Nabi nanti di hari kiamatnya menjadi saksi memadahkan bahwa inya ninah orang ini pernah azan, ya kah, pernah sering azan. Hadis riwayat Bukhari dari Abi Sa'id. Dan Nabi SAW memohon keampunan bagi orang yang azan dan mendoakan agar mendapat petunjuk bagi orang yang menjadi imam sholat. Jadi sama-sama mendapatkan doa Nabi, ya kan? Orang yang azan dapat doa Nabi juga, dan orang yang jadi imam pun dapat doa Nabi juga, ya kan? Cuman bagi ganalan pahalanya ganal yang tukang azan. Maka keampunan lebih tinggi daripada petunjuk. Orang yang azan didoakan Nabi supaya diampuni, ya kah? Dapat keampunan. Sedangkan orang yang jadi imam ini didoakan Nabi supaya dapat petunjuk. Nah. Dan juga azan adalah memberitahukan tentang masuknya waktu, lebih bermanfaat daripada menjadi imam, lebih bermanfaat daripada jadi imam. Imamnya sedikit aja pahalanya, ya kah? Karenanya memimpin aja, ya kah? Memimpin aja. Kalau azan itu orang menyeru ataunya membawai, mengajak. Nah, Ibnu Hibban berkata, orang yang azan mendapat pahala seperti pahala yang didapat oleh semua mereka yang mengerjakan sholat karena mendengar azannya. Nah, jadi makin banyak yang hadir di sholat itu, makin banyak pahalanya yang tukang azan tadi. Ya kalau apalagi misalnya kayak di Makkah situ berapa jutaan misalnya yang hadir, wah luar biasa. Maka bagi orang yang memberikan petunjuk sama dengan pahala yang didapat oleh orang yang berbuat. Pendapat Ibnu Hibban yang demikian itu dari sebuah hadis yang berbunyi, ujarnya, man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjuki orang ke jalan kebaikan, maka baginya pahala seperti pahala yang didapat oleh orang yang memperbuatnya. Siapa membawai orang, misalnya kan kita ngaran azan tuh kan membawai orang sholat, mari kita sholat, hayya 'alas sholah, mari kita sholat, hayya 'alal falah, mari kita menuju kesuksesan. Datang orang, seberapa banyak orang yang datang ke masjid itu, saya itulah pahala orang yang azan tadi. Dapatnya, luar biasa lah.
Nah, itu pun ajan tuh bisa bertunjulan ya kah? Aturan bakar rabut ajan nih. Kadang bertunjulan. Karabut aturannya. Nah. Pahalanya ganal banar ya kah? Luar biasa. Nah. Rasulullah SAW dan para khalifahnya tidak langsung mengadakan azan, tidak langsung mengadakan azan ini karena mereka selalu disibukkan oleh pekerjaan lain seperti mengurus umat. Karena itulah Umar bin Khattab berkata, laulal khilafata la azantu. Artinya kalau seandainya aku nih tidak disibukkan dengan urusan khalifahan Jurang Umar, niscaya aku yang melakukan azan. Ujarannya sudah senomar ya kah? Aku nih ya kada sibuk dengan urusan khalifah pemimpin ini. Hendak benar aku tukang azan ya kah ujar Khalifah Umar. Kegagalan pahalanya ya kah? Cuman kadang kada tahu. Jadi kada tahu tuh beli biar ini ya kan. Amun tahu nih karena sudah bakarabutan kan ini ajan nih. Ya kan bakarabutan kan. Nah, kemudian kita masuki bab berikutnya, bab syarat salat. Syarat sah salat ada 8 perkara. Pertama, Islam. Syarat salat nih. Pertama, Islam. Dan tidak sah sholat orang yang bukan Islam. Kedua, tidak sah sholat bagi anak yang belum mumayyiz. Arti mumayyiz ini bisa membedakan antara baik dan buruk. Ketiga, mengetahui bahwa waktu telah masuk dengan secara yakin atau dengan dugaan yang kuat. Tidak sah sholat orang yang tidak mengira bahwa waktu telah masuk, sekalipun sholatnya jatuh dalam waktu yang telah masuk, sekalipun sholatnya jatuh di waktunya juga ya kah, tapi ini kada ragu-ragu ya kah, masuk juga kah, waktunya sudah belum kah, ragu di dalam hati, nah kada sah orang yang sholat seperti itu. Jadi harus yakin dulu waktunya sudah masuk. Keempat, mengetahui bahwa sholat itu fardu dan dapat membedakan orang yang jahil terhadap mana yang fardu dan mana yang sunnah di dalam sholatnya. Nah ini keempat ya kah? Mengetahui syaratnya nih, syarat sah sholat nih, mengetahui pekerjaan di dalam sholat itu mana yang wajib, yang rukun, mana yang sunat, tahunya. Ini nih rukun ya kah? Ini nih sunat abad, ini sunat hayat dalam sholat nih ya kah? Nah tanpa mengetahui itu, nah berarti sholatnya itu belum sah lagi. Tetapi kalau diyakininya oleh orang yang awam semua perbuatan sholat itu fardu dan sebagiannya fardu, sebagiannya sunat, dan ia tidak dapat membedakan antara fardu ain itu sunat, maka sahlah sholatnya. Misalnya dianuakan ya kah? Dianu aja sarampangan sebagian fardu, jadinya sebagian sunat, padakannya kayak itu. Tapi ditunjukkan nang mana nang sunat, nang mana nang fardu, kada kawannya juga mah menjawab ya kah? Jadiin sahaja. Berbeda dengan orang yang berilmu pengetahuan, maka tidaklah sah sholatnya. Amun kada tahu, ya kah? Ini orangnya nih misalnya berilmu pengetahuan, lalu kada tahu yang mana yang rukun di dalam pegawian sholat nih, yang mana yang rukun, yang mana yang sunat, ya kah? Nah itu kada sah jadiin sholatnya. Amun orang itu berpengetahuan, lain orang yang awam, orang yang bungul ya kah, kada berpengetahuan.
Inilah yang dinukil oleh Imam Ghazali dan disahihkan oleh Imam Nawawi di dalam kitab Majmu', dan juga yang diperkuat oleh Syekhul Islam di dalam kitab Minhaj. Tetapi yang dianggap zahir menurut Asnawi di dalam kitabnya Muhammad dan